Beberapa penonton menanyakan di mana Yamaha, kok tidak dibahas di video kemarin bang? Ya memang belum ada update dari media-media Europe Shop. Dengan hasil yang ditunjukkan kemarin, sudah jelas bukan berita bahagia. Bahkan ternyata Yamaha nampak mencampakkan dalam tanda kutip motor M1-nya sekarang. Dan juga ada penjelasan dari Pecco nih soal kejadian motornya yang berubah jadi fogging kemarin. Dan juga Bezzecchi yang meskipun nampak kuat bisa finish keempat, sebenarnya kakinya berdarah-darah setelah sprint kemarin. Dan juga Marc Marquez menjelaskan kenapa nangis-nangis. Seperti apa lengkapnya, kita bahas. Fabio Quartararo harus menerima kenyataan pahit bahwa posisi ke-8 merupakan hasil maksimal yang bisa dia capai pada MotoGP Jepang hari Minggu. Memulai akhir pekan yang cukup menjanjikan, pembalap monster Yamaha itu lolos dari kualifikasi di posisi ke-5 yang mampu finish ke-6 pada sprint. Harapan sempat terbuka saat dia melakukan start agresif di balapan utama. Quartararo berhasil menyalip Joan Mir, pembalap Honda yang akhirnya naik podium untuk menempati posisi keempat pada putaran awal. Namun, ritme balapnya tidak bertahan lama. Saat berusaha menekan dan menjaga kecepatan setara dengan para pesaing, Quartararo melakukan kesalahan, melebar dan harus turun ke posisi ke-9 pada lap berikutnya. Sejak saat itu, dia tertahan di grup tengah. Posisi barunya tidak banyak berubah hingga menjelang akhir balapan. Sebelum akhirnya memperoleh keuntungan setelah Pedro Acosta melakukan kesalahan dengan 5 lap tersisa. Kesempatan itu mengantarnya ke posisi ke-8. Hasil terbaik yang realistis untuk Yamaha di MotoGP kali ini. Ini sudah maksimal yang bisa kami raih, ungkap Quartararo. Saya mengawali balapan dengan sangat baik, tapi dengan grip yang kami miliki, saya membuat kesalahan karena mencoba menekan untuk menyamai mereka. Itu jelas mustahil. Namun sebagai seorang pembalap, saya merasa sudah menjalani seluruh balapan dengan kecepatan saya sendiri. Target utama saya sekarang adalah mengembangkan diri dan terus meningkatkan kapasitas sebagai pembalap. Balapan ini cukup baik bagi saya, meski kita semua tahu betapa sulitnya untuk bisa secepat mereka. Ucapan Quartararo ini sekaligus menggambarkan kondisi Yamaha saat ini. Fokus pengembangan pabrikan Iwata sudah beralih sepenuhnya ke mesin prototipe V4 yang tengah diuji coba. Sehingga M1 bermesin inline 4 hampir dipastikan tidak lagi mendapatkan pengembangan berarti. Konsekuensinya, para pembalap Yamaha harus berjuang dengan paket motor yang relatif stagnan di tengah persaingan yang terus berkembang pesat. Meski begitu, Quartararo masih mencoba menjaga semangat. Dia berharap bisa tampil lebih kompetitif di seri berikutnya, MotoGP Indonesia di Mandalika. Saya pikir Indonesia bisa menjadi trek yang memberi peluang untuk hasil yang lebih baik. Mari kita lihat perbedaan karakter ban di sana. Saya tidak suka berbicara terlalu jauh sebelumnya, tapi saya percaya kami bisa tampil kuat saat kualifikasi. Dan balapan di sana biasanya berlangsung cukup bagus. Bagus bukan berarti bisa langsung berjuang di papan atas, tapi jika harus memilih satu sirkuit, Mandalika bisa menjadi salah satu yang saya nantikan. Di sisi lain, hasil di MotoGP memperlihatkan kontras besar antara Yamaha dan rival Jepang mereka, Honda. Saat Yamaha terus berjuang tanpa podium sejak Quartararo terakhir kali finish ketiga di Jerez, Honda justru berhasil kembali naik ke panggung kehormatan berkat Joan Mir yang mengamankan podium ketiga. Saya rasa, melihat banyak pabrikan berbeda bisa naik podium adalah hal yang bagus untuk kejuaraan. Bagi kami, jelas masih ada langkah besar yang harus dilanjutkan. Dari segi data, memang ada peningkatan dibandingkan musim lalu. Quartararo yang pada edisi 2024 finish ke-12 dengan gap 12 detik, Vini berhasil finish ke-8 meski terpaut 21 detik dari Pecco Bagnaia, pemenang balapan bersama Ducati. Namun, catatan waktu ini sekaligus menegaskan bahwa jarak performa Yamaha terhadap baris terdepan masih terlalu besar. Kondisi semakin kontras dengan rekan-rekan sepabrikan. Miguel Oliveira, pembalap ramak Yamaha, menjadi rider Yamaha terbaik berikutnya setelah Quartararo, tetapi finish jauh di belakang, tepatnya di posisi ke-14 dengan selisih 9 detik. Fakta ini menguatkan kesan bahwa Yamaha memang tidak lagi mengutamakan pengembangan M1 dan kini hanya menunggu sampai mesin V4 siap digunakan penuh pada musim mendatang. Dengan situasi ini, jelas bahwa Quartararo tengah berada dalam fase sulit. Dia masih berusaha menunjukkan kemampuan terbaiknya di lintasan. Namun, dukungan teknis yang terbatas membuat hasil-hasil seperti di Jepang kemungkinan akan terus berulang hingga Yamaha benar-benar membuka lembaran baru bersama V4. Berita kedua,
Kemarin saat balapan, kita melihat motor Pecco nampak berasap. Kenapa? Pecco Bagnaia kembali menunjukkan kelasnya di MotoGP Jepang setelah melalui musim yang penuh pasang surut. Memulai akhir pekan dengan pole position dan kemenangan meyakinkan pada sprint, juara dunia 2 kali itu melanjutkan performa impresifnya di balapan utama hari Minggu di Mobility Resort Motegi. Start dari posisi terdepan, Bagnaia langsung memimpin jalannya balapan. Dengan kecepatan yang konsisten, dia sempat unggul lebih dari 4 detik dari rombongan di belakang. Namun, memasuki pertengahan lomba, tanda-tanda masalah muncul. Desmos edisi GP25 yang dia tunggangi mengeluarkan asap, terutama di area pengereman keras dan sektor akhir lintasan. Menjelang garis finish, asap semakin pekat, bahkan membuat jarak ke pesaing terdekatnya semakin menipis. Meski demikian, Bagnaia mampu menjaga ketenangan, mengendalikan motornya, dan akhirnya mengamankan kemenangan ke-31 dalam karir MotoGP-nya. Bagi Bagnaia, kemenangan ini terasa sebagai titik balik. Saya ingin mengatakan bahwa saya tidak pernah gagal. Tetapi jelas hasil saya tahun ini cukup aneh. Apa yang terjadi di akhir pekan ini datang di momen ketika kami sedang berusaha kembali ke jalur yang benar. Saya bahagia dengan kemenangan ini, tapi di saat yang sama, dia juga kesal. Karena seharusnya semua ini bisa terjadi lebih cepat. Mungkin setelah 1 atau 2 Grand Prix sebelumnya. Sebelumnya, Bagnaia sempat terpuruk. 2 pekan lalu dia tampil mengecewakan di Misano, tertinggal jauh pada sprint, dan terjatuh di balapan utama. Hasil buruk itu membuat banyak pihak meragukan konsistensinya. Namun, kemenangan ganda di Motegi menjadi jawaban sekaligus pembuktian bahwa dirinya masih memiliki kemampuan untuk bersaing di papan atas. Saya tidak tahu persis apa yang berubah dalam 2 minggu terakhir. Mungkin Gigi D'Alessio yang lebih tahu. Saya hanya pembalap. Kadang, ketika saya menekan, saya bisa finish ke 20. Tapi di lain waktu, saya bisa menang. Itu tidak terlalu bergantung pada saya. Terkait masalah teknis yang dialaminya, Bagnaia mengaku sempat kebingungan dengan kondisi motornya. Saya tidak tahu apa-apa soal asap itu. Saya hanya merasa kehilangan tenaga di beberapa tikungan dalam 3 atau 4 lap terakhir. Saya berpikir, aneh sekali. Saya belum pernah mengalami hal seperti ini sebelumnya. Untungnya, saya tidak terkena penalti. Jika itu terjadi, mungkin akan menjadi salah satu momen tersulit dalam karir saya, ungkap pembalap berusia 28 tahun itu. Meski penuh ketidakpastian, kemenangan ini memberikan energi baru bagi Bagnaia. Dia menyadari musim ini tidak berjalan mulus, namun hasil di Jepang membuktikan bahwa dirinya masih mampu bangkit di tengah kesulitan. Terkadang, segala sesuatunya tidak berjalan sesuai harapan. Ada banyak hal yang sulit dipahami. Tetapi, tes di Misano memberi kami peluang mencoba sesuatu yang akhirnya sangat membantu. Itu membuat saya senang, dan saya bahagia dengan kemajuan yang kami raih. Dengan 5 seri tersisa, Bagnaia kini kembali berada dalam perebutan posisi kedua klasemen. Walau peluang untuk meraih gelar juara dunia sudah tertutup, dia bertekad menutup musim dengan cara terbaik. Yang terpenting bagi saya sekarang adalah menikmati momen ini. Berita ketiga, harapan Marco Bezzecchi di MotoGP Jepang langsung mendapatkan pukulan besar sejak balapan sprint. Memulai dari posisi ke-9, pembalap Italia itu terlibat insiden keras dengan rekan setimnya di Aprilia, Jorge Martin, tepat di tikungan 1. Martin yang start dari posisi ke-17 mencoba masuk ke jalur dalam namun kehilangan kendali. Manuver itu membuatnya terlempar ke arah motor Bezzecchi sehingga keduanya tersingkir lebih awal. Akibat tabrakan tersebut, Bezzecchi mengalami cedera di beberapa bagian tubuhnya. Bagian terburuknya adalah kaki kanan. Otot paha penuh darah, begitu juga lutut. Menekuk kaki terasa sangat sulit, ungkapnya. Dia juga merasakan memar di tangan, punggung dan juga leher. Sementara itu, Martin mengalami kondisi yang lebih serius. Dia terlihat langsung memegangi bahu kanannya yang kemudian dikonfirmasi mengalami fraktur bergeser pada tulang selangka. Saya juga langsung pergi memeriksa kondisinya setelah kecelakaan itu. Saya memang merasakan sakit, tapi cepat sadar bahwa tidak ada tulang saya yang patah, kata Bezzecchi. Saya melihat Jorge Martin memegangi bahunya, dan jelas dia sangat kesakitan. Jadi saya tidak ingin mengganggunya terlalu lama. Meski insiden itu cukup keras, Bezzecchi menegaskan bahwa hubungannya dengan Martin tetap baik. Saya tidak pernah punya masalah dengan Jorge. Seperti yang saya katakan padanya, kesalahan memang agak besar. Apalagi mengingat dari posisi mana dia start dibandingkan saya. Tapi saya yakin dia langsung menyadarinya. Saat dia kembali setelah pemeriksaan medis, rasanya menyenangkan bisa berbicara sebentar. Dia memang meminta maaf, tapi semuanya sudah baik-baik saja antara kami. Untungnya, cedera yang dialami Bezzecchi tidak sampai membuatnya absen di balapan utama. Meski kondisi fisiknya belum pulih sepenuhnya, dia tetap mampu tampil solid dan finish di posisi keempat. Saya merasa cukup baik di balapan ini. Memang saya tidak sepenuhnya puas, tapi mengingat semua faktor itu adalah hasil maksimal yang bisa saya dapatkan. Hasil tersebut menjaga peluang Bezzecchi untuk terus bersaing di papan atas. Dia kini tertinggal 32 poin dari Pecco Bagnaia, yang meraih kemenangan ganda di Motegi. Situasi ini juga penting bagi Aprilia, yang tengah berjuang mempertahankan posisinya sebagai pabrikan terbaik di belakang Ducati dalam klasemen konstruktor. Berita keempat, bahkan sebelum melewati garis finish di Grand Prix Jepang, air mata Marc Marquez sudah mengalir di balik helmnya.
Hari itu, sang legenda Spanyol resmi mengamankan gelar MotoGP ke-7-nya. Gelar yang terasa jauh lebih emosional dibandingkan 6 gelar sebelumnya. Marc Marquez mengatakan, "Hari ini saya tidak bisa mengendalikan emosi. Sejak 1949, belum pernah ada juara dunia kelas utama yang harus menunggu begitu lama untuk kembali meraih mahkota." Karir Marc Marquez memang seperti kisah dua sisi mata uang. Penuh kejayaan di satu masa, lalu dihantam penderitaan panjang akibat cedera. Momen emosional di Motegi adalah puncak dari perjuangan panjang itu. Marquez kini tercatat bukan hanya sebagai juara dunia termuda di era MotoGP, tapi juga yang tertua. Keputusan berani meninggalkan Honda dan bergabung dengan Gresini Ducati di 2024 dengan status tanpa bayaran terbukti tepat. Performa impresifnya membuat Ducati langsung mempromosikan Marquez ke tim pabrikan 2025, bahkan mengorbankan Jorge Martin yang sebelumnya menjadi kandidat utama. Kini, kontraknya dengan Ducati berlaku hingga 2026, dan meski baru saja memastikan gelar, ambisinya tetap menyala. "Saya sudah merasa tenang sekarang, semuanya selesai, tapi ambisi saya masih sama." Dengan 5 putaran tersisa musim ini, Marc Marquez yang sudah memenangi 11 Grand Prix dan 14 sprint berpeluang besar melampaui rekornya sendiri yaitu 13 kemenangan GP dalam satu musim di 2014. Sementara itu, adiknya Alex Marquez juga tengah berjuang mempertahankan posisi runner-up klasemen melawan Pecco Bagnaia. Pembalap Italia itu saat ini tertinggal 66 poin. Dengan 185 poin masih tersedia hingga akhir musim.